Oke Sobat Bagja Autotronics, jadi kali ini kita kedatangan Mercironya punya Kak Kartika dari Ciro Civic. Dan yang kita ketahui sendiri, kita mau upgrade audio dari Mercironya ini. Kira-kira apa sih ekspektasi dari Kak Kartika buat Mercironya ini sendiri setelah kita upgrade audionya? Coba kita tanya Kak Kartikanya langsung. Ayo. Halo Kak Kartika, izin. Nah, kira-kira sebelumnya terima kasih banget udah mau datang ke Bagja Autotronics buat upgrade audionya. Sudah percayain Mercironya buat upgrade audio mobilnya. Nah, kira-kira aku mau nanya nih, ekspektasinya buat apa sih buat Merciro ini yang di-upgrade audio mobilnya? Oke, jadi disclaimer dulu ya, sebenarnya jujur aku tuh yang nggak begitu ngerti banget tentang audio. Tapi intinya yang aku pengen ketika aku datang ke Bagja ini adalah aku pengen tetap mempertahankan speaker-speaker yang original, tapi suaranya tuh di-upgrade gitu loh. Karena aku kayak tiba-tiba audionya tuh kanan kiri berbeda. Oh. Gitu, suaranya beda, terus kayak depan belakang juga beda. Kadang tiba-tiba yang kanannya sember gitu kan. Terus yang depan mati ataupun yang belakang doang yang nyala. Sering banget tuh kayak gitu. Terus aku juga sebenarnya udah ada subwoofernya ya. Oh, udah pasang subwoofer di belakang. Nah, aku jadinya kemarin sempat jelasin juga sama teknisi sebelumnya kan. Ternyata katanya bisa nih dengan udah ada subwoofer, terus juga mempertahankan speaker-speaker yang ada. Aku juga penasaran sih, belum denger nih gimana audionya setelah di-upgrade. Oke, kita akan ngedatengin masternya dari Bagja Autotronics ya, yang akan ngejelasin nih kira-kira secara teknikal apa aja sih yang di-upgrade di Mercironya Kak Kartika ini. Ayo kita panggil Mas Yanto. Apa kabar? Baik Mas. Shalom, Apa kabar? Mas. Ya, halo. Baik. Apa yang saya bisa bantu nih? Apa yang saya bisa bantu? Nah, jadi Mercironya ini Mas, Iya, udah pasang subwoofer, oke. tapi speaker di bagian depan, di bagian kanan itu juga kadang sembar-sembar gitu Mas. Oke. Jadi minta bantuan Bagja nih Oke, buat dibikin presisi lagi, buat dibikin lebih enak lagi. oke. Kira-kira gimana Mas? Oke, kalau gitu ini mobil kan baru datang ya? Iya. Oke, kalau gitu saya cek dulu speakernya tuh dia menggunakan apa aja, kemudian penyebabnya apa sehingga dia itu bisa sembar-sembar, kadang-kadang bunyinya nggak enak seperti itu. Kemudian produk yang sudah dipasang di sini apa aja. Nanti baru kita akan bicarakan lebih lanjut produk apa yang nanti akan dipasangkan di sini supaya bisa lebih bagus lagi. Seperti itu. Oke. Oke ya, kita masuk ke mobil Ayo, dulu ya. Oke, yuk. Oke, Mbak Kartika, ini subwoofernya yang sudah ada ya di mobil ya? Ya, sudah Oke, ada. sudah ada boxnya, kemudian sudah ada amplifiernya. Ini amplifier buat ngedrive subwoofernya. Yang awalnya itu adalah si amplifier ini buat ngedrive speaker. Ada speakernya juga ditarik dengan si amplifier ini. Tadi kemarin saya cek itu amplifiernya satu channelnya problem. Sehingga kemarin kabelnya digabungin begitu. Di speakernya digabung-gabung kayak gitu kan. Akhirnya kita nanti akan betulkan. Tapi tetap ya subwoofer ini sayang. Ini subwoofer cukup legend juga. Saya mengingat puluhan tahun yang lalu waktu pasang subwoofer ini, saya masih ingat nih subwoofer yang American Boss ya. Nah, ini dulu sangat familiar juga ini. Tidak mahal tapi dia menghantarkan area low frekuensinya lumayan baik, lumayan bagus. Oke, kita tetap pasangin ini. Kemudian yang mau kita tambahkan itu adalah ini dia. Nah, ini adalah prosesor built-in amplifier. Oke, jadi kita pasangin dengan DSP yang MOS 4.8 ADSP. Nanti saya jelasin di dalam. Kemudian di sini ada subwoofer. Ini subwoofer aktif. Loh, Mas Yanto, ini subwoofernya belakangan sudah ada. Kenapa sih ditambahin lagi subwoofer? Nah, Oke. itu tuh pertanyaannya. Mobil Mercy ini sebetulnya kalau subwoofer di sini itu box di dalam box sebenarnya. Maksudnya Jadi ini kan box? subwoofer kan udah dibuatin box. Mm. Tapi begitu dipasangin di sini, ditaruh di sini, ditutup jadi box lagi kan. Otomatis rambatan low frekuensinya untuk masuk ke dalam kabin itu dia kurang full. Makanya dengan menambahkan satu subwoofer lagi yang ini yang aktif di dalam kabin, jadi pakai dua nih, subwoofer ini sama subwoofer sana.
Yang ini nanti untuk menghantarkan area low frekuensi dari frekuensi sekitar 80 Hz sampai sekitar 60-an. Dengan 2 subwoofer, satu di depan, satu di belakang. Bassnya sangat solid, sangat enak. Nanti saya berjanji setelah jadi saya buat Mbak Kartika tercengang dengan hasil suaranya. Sederhana tapi tidak mahal, tapi hasilnya bagus. Nah, kemudian ini kita pasangi juga nanti dengan yang dashcam ya. Dengan yang dashcam, ini yang MV212D. Kenapa harus pakai dashcam? Mbak Kartika pasti sudah tahu lah, ya kan? Kenapa pentingnya menggunakan ini? Ini saya nggak perlu jelasin lagi, pasti Mbak Kartika lebih pinter untuk ngejelasinnya. Oke, kita masuk ke dalam aja, yuk. Oke, ini speakernya, ini menggunakan speaker yang 4-in. Fungsinya ini untuk hantarkan frekuensi-frekuensi atas. Jadi frekuensi atas tuh yang kalau orang bilang tuh treble. Kenapa yang 4-in ini dia tidak bisa menghantarkan area frekuensi mid bass? Karena dia dimensinya kecil. Makanya tadi saya jelaskan di awal harus menggunakan subwoofer yang 8-in atau minimal 6-in lah. Nah, pakai yang PCA itu sudah sangat cukup. Nah, kemudian speaker belakang itu juga suaranya kemarin ada sember-sembernya juga. Ternyata penutupnya kurang pas. Itu sering banget tuh sember-sember. Ya, yang karena belakang. penutupnya nggak pas dia. Subwoofer nanti yang kecil tadi, subwoofer yang PCA itu kita akan buatin tempat di sini. Nah, kebetulan mobil ini lega, Mbak. Jadi dibuatin nanti di sana itu bisa diinjak begini, tidak masalah. Selama ini aku kirain ya kalau misalkan upgrade audio harus upgrade head unit juga. Ini sebetulnya head unit sudah di-upgrade. Ini kan head unit originalnya harusnya bukan ini. Tapi si Mercy mungkin dulu sudah pernah diganti. Ini dulu head unit yang Pioneer ini cukup lumayan mahal harganya. Kayak gitu. Ya, jadi head unitnya tetap pakai yang ini, kemudian speakernya tetap pakai yang ini, tweeternya tetap pakai ini. Jadi tweeter, pertanyaan tadi, tweeter fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat mengeluarkan bunyi-bunyi suara-suara yang seperti kayak simbal, suara seruling ya, kemudian violin gitu. Itu semuanya tuh bisa larinya ke sini. Tanpa ini dia tidak akan bisa terdengar natural. Kayak gitu. Nah, itu nanti dipasangin dengan DSP, di cutting crossovernya keseluruhan di sana. Nah, kemudian di templement supaya nanti Mbak Kartika duduk di sini itu benar-benar seperti menonton sebuah konser musik yang ada di depan Mbak Kartika. Kayak gitu. Jadi nanti penyanyinya di sini, Mbak. Gitu. Alat musiknya semua di sana. Tidak seakan-akan, memang benar. Memang betul kayak gitu. Udah di setting sedemikian rupa ya. Makanya butuhnya kita memasang prosesor. Jadi prosesor itu adalah sarana untuk membuat sistem atau mengatur sistem tata suara di mobil benar-benar dia menjadi suara yang sangat natural, musicality. Bayangin pada saat kita membawa mobil, kemudian kita play musik, kemudian musiknya itu, lagunya itu ada di panggungnya itu ada di depan kita sendiri, itu kayaknya kita sangat nyaman banget di mobil kayak gitu. Ya, itu yang digandrungi oleh para penggemar audio mobil. Oke. Gitu. Oke, kalau gitu mobil kita bongkar ya, Mbak. Kita bongkar keseluruhan, kita pasangin semuanya, terus nanti saya akan tunjukin setelah selesai hasil suaranya sama Mbak Kartika. Oke. Oke ya? Boleh. Oke, yuk kita bongkar mobilnya. Oke, Mbak Kartika, akhirnya mobilnya sudah selesai dikerjakan. Oke, jadi ini semuanya sudah terpasang. Kemudian saya mau pamer nih, mau pamer sama Mbak Kartika nih. Nih, subwoofernya dipasang di sini, Mbak. Oke. Oh, jadi nggak kelihatan tuh. Kemudian kita buatin tutupnya, Mbak. Kita buatin tutupnya, kemudian ditutup lagi pakai karpet begini, diinjek nggak apa-apa, aman. Kayak gitu kan.
Ini jaraknya juga mobil ini kan lega ya. Jadi kalau misalnya kita mundurin lagi bangkunya enak banget. Dan yang saya seneng banget dari bangku ini adalah saya inget ya, dulu itu pertama kali bongkar mobil ini itu ada sabut-sabutnya tuh, joknya itu, terus ada pernya itu. Ini sangat enak sekali gitu. Nyaman ya? Iya nyaman banget ini. Ini kenapa sih mobil-mobil sekarang nggak bikin jok kayak gini gitu ya? Ini kan enak banget gitu. Bener, sebuah pertanyaan itu emang. Betul. Ini jadi dia ngeper. Jadi pada saat kita itu bawa mobil, kemudian kita masuk ke medan-medan yang jalanan yang mungkin sedikit bergelombang gitu ya. Ini jadi enak banget gitu. Oke, jadi bahas jok malah. Oke, saya mau kasih tunjuk Mbak Kartika hasil suaranya, Mbak. Lagunya Olive. Hey Nikita, is it cold Iya. in your little corner of the world? Oke, enak ya? Enak banget. Kayak berasa ini ya, bener-bener ada live music di Betul, ada live mobil music ya. di mobil. Jadi kalau nanti Mbak Kartika kalau udah lagi fokus gitu dengerin gitu, dengerin musik gitu, duduk gitu, dengerin gini. Ini nanti si Olive-nya itu penyanyinya itu di tengah sini. Oh. Terus alat instrumen musiknya kayak gitar, kayak bass, kayak drum itu nanti dia akan terdengar. Benar-benar kita bisa membedakan oh mana bass betot gitu, mana dia drum, mana alat musik yang bunyi itu benar-benar kita bisa membedakan. Terus ini tuh kayak terasa lebih kedap juga ya. Terasa begini, yang uniknya itu adalah subwoofer itu kan di belakang ya, bassnya kan di belakang. Kenapa bassnya jadi ke depan? Oh Nikita, is the other Kan side ada subwoofer juga deh. Oke, of harusnya kalaupun misalnya ada subwoofer ini, ada subwoofer di belakang, kalau yang tuningnya dia itu nggak kuasai, bassnya juga dari belakang, Mbak. Iya, makanya perlunya kita memasang DSP. Jadi di dalam DSP itu fiturnya tuh banyak. Ada cutting crossover. Jadi untuk menentukan titik di mana speaker itu bekerja. Kamu 4 in, kamu tuh kecil, kamu nggak boleh ya. Kerja kamu itu berat. Saya kasih batasannya sampai 500 Hz aja, kayak gitu. Berarti biar ini ya, imbang lah ya. Betul, biar seimbang, biar selaras, kemudian dia juga tadi nggak keberatan, jadi nggak ngepik, jadi nggak keteteran kayak gitu. Nah, keberatan itu kan ngepik dia atau keteteran gitu. Nah, kemudian untuk speaker belakang juga bunyi. Speaker belakang itu juga di cutting crossovernya lagi, dipotong lagi, dikasih lagi jarak. Kamu nggak boleh lewat dari 100 Hz ke bawah. Nah, 100 Hz ke bawah itu tugasnya si subwoofer yang depan sama belakang. Nah, di dalam prosesor itu ada yang namanya fitur time element atau delay. Jadi itu untuk menyelaraskan kecepatan gelombang suara. Jadi kecepatan gelombang suara dari masing-masing speaker itu nanti kita hitung dengan rumus, kita masukin ke dalam fitur yang sudah ada dalam prosesor itu. Nah, kemudian nanti akan terbentuk panggungnya. Nah, makanya dashboard itu sebagai panggung. Gitu. Jadi makanya ada kontes audio mobil. Nah, kontes audio mobil itu banyak hal yang bisa kita kulik, banyak hal yang kita bisa pelajari di sana. Apa aja sih penilaiannya, kriterianya, apa saja segala macam. Mungkin kita bikin di next video aja. Oke, tungguin Gitu ya. next videonya. Betul. Tapi ini aku jadi banyak banget belajar sih. Ya. Hal-hal baru tentang audio ini kan kayak sebelumnya aku belum pernah ngulik nih audio kayak gini. Betul. Ya, Baru jadi berasa juga gitu, apalagi udah ada di mobil sendiri. Wah. Ya, betul. Oke, saya banyak banget kerjaan, saya mesti tuning lagi 2 mobil di depan. Jadi saya ini ya minta tolong Mas Kris ya. Oke. Kokoh Kris ya. Tolong lanjutin Kokoh Kris. Oke. Makasih Mbak Terima Kartika. kasih ya, Thank you Mas. ya. Yo, sehat terus ya. Sehat terus. Ya. Nah, gimana Kak setelah denger penjelasan dari Mas Yanto tadi dan udah dengerin hasilnya kayak gimana tuh? Udah dengerin hasilnya bagus banget sih.
bener-bener berasa konser ya, lagi Iya. konser musik di sebuah mobil gitu. Terus juga jadinya suara mobil ini jadi lebih kedap sih yang aku rasakan ya. Iya. Karena memang di door trimnya kan dipasang juga kan. Iya, kita juga pasangin peredam Mm. 2 lapis Kak, pakai 2 NK48 lapis. Motomobi sama NK18 Motomobi yang ada gambar Omobinya, nanti kita kasih Ada. lihat. Yang Iya. ada muka mobilnya. Nah, itu yang bikin speaker-speaker sini juga bisa lebih fokus nanti. Oke, Iya, nice gila. banget. Overall aku benar-benar suka banget dengan audionya. Mungkin nanti ke depannya ketika Kartika bawa Mercy-nya pergi jalan-jalan road trip, nah itu Yes, jadi lebih enak lagi, bener. lebih terhibur. Mm-mm. Oke, paling Karena salah satu cara untuk menikmati mobil kan dengan audionya ya. bener banget, salah satu hiburannya lah ketika lagi di dalam mobil. Jadi misalnya pas macet juga, nah tuh bisa santai aja dengerin mobil. Jadi kita nggak bete juga kan di jalan. Iya. Oh, kita juga ada tambahin dashcam ya. Dan ini dashcamnya tuh 2 arah nih, makanya teman-teman bisa lihat ini tuh dual kamera, bisa depan sama belakang itu secara bersamaan. Dan ini sangat ngebantu banget nih yang belakang ini buat Bener. parkir ya. Ya, parkir. Jadi apalagi cewek tuh parkir suka susah kalau ngeliat belakang gitu. Jadi kayak Iya, liat bener ini banget. Dan kita juga udah kasih langsung aja SD card-nya. Jadi langsung kerekam. aja. Oke. Pas banget nih buat jalan-jalan nih. Dan kalau malam juga ada night vision-nya, Mbak. Jadi kalau malam misalnya nggak ada pencahayaan nih, itu juga tetap kelihatan jelas dari rekamannya. Jadi udah audionya enak, hiburannya enak, keamanannya juga nambah. Keamanannya juga nambah ya. Oke. Oke, kurang lebih itu aja kayaknya, Kak. Terima kasih banyak udah mau datang ke Terima kasih Booktobernics. banyak Kak Kris. Dari kita juga terbantu, udah sebuah experience lah, sebuah privilege buat kita bisa upgrade Merciro. Iya, jadi lebih bagus lagi. Nah, buat temen-temen yang punya Mercedes kayak punya Kak Kartika ini, bisa langsung aja upgrade audionya atau pasang dashcam atau pasang peredam, langsung aja datang ke Bekja Autotronics ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.